Dan ini kalau bicara soal bandel ya, masih aja belum bisa disiplin, maunya terus aja belanja ya, sampai dengan abai dengan protokol kesehatan. Akhirnya sebuah kerumunan pembeli yang terjadi di distro ini dibubarkan ya. Ini selain di distro juga sebuah mall yang diancam akan ditutup bila terus melanggar protokol kesehatan. Ini bandel banget mall, distro dan juga pembelinya. Kita simak informasinya. Sama-sama nggak bisa tahan diri ya. E-liners udah berulang kali diingatkan, tetap saja ada banyak warga yang membandel dan nekat berkerumun di sejumlah toko pakaian. Petugas gabungan Kota Blitar pun terpaksa membubarkan pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan. Toko ini membiarkan pengunjung berkerumun hingga berjubel melebihi kapasitas toko tanpa masker dan buka hingga larut malam. Petugas pun menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar prokes termasuk si pengelola toko. Kian mendekati Lebaran, sejumlah toko pakaian, pusat perbelanjaan dan tempat makan di Blitar mengalami peningkatan pengunjung. Sayang nih, protokol kesehatannya banyak dilanggar. Hal yang sama juga terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Petugas gabungan dan bupati yang menyidak lokasi bahkan mengancam akan menutup salah satu mal terbesar di Kudus karena abai protokol kesehatan. Pengunjung ini dibiarkan berkerumun tanpa pengawasan Satgas Covid yang seharusnya ada di setiap fasilitas publik. Bila tidak mematuhi prokes dengan ketat, bukan tidak mungkin pasca Idul Fitri nanti lonjakan kasus Covid akan terjadi. Nah ini kalau kita bicara soal bagaimana untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan dan bahkan kita juga sebagai mungkin kalau kita bilang pengusaha, pedagang, kita juga rindu ya untuk mengalami omset-omset yang lonjakannya luar biasa setiap menjelang Lebaran. Tapi kan saat ini juga kita bisa mengalihkan ya belanja kemudian lewat online, kemudian tidak semua memang bisa menggunakan teknologi itu. Betul. Tapi kan bisa ya untuk dipelajari. Betul, itu bisa dilakukan untuk misalnya meminimalisir kontak antar manusia gitu kan dengan online. Tapi kita juga harus ingat bahwa untuk para pemimpin daerah juga jangan turun tangan hanya ketika videonya viral. Betul. Misalnya kalau misalnya sudah ada overkapasitas dalam sebuah gedung atau pusat perbelanjaan ataupun toko juga harus cepat tindakannya. Jangan menunggu viral dulu begitu. Dan kita pun juga ingat bahwa data yang disampaikan oleh Pandemic Talks yang juga dikutip oleh CNN Indonesia mengatakan bahwa setiap kali liburan panjang, setiap kali ada prosesi di mana kita libur panjang, selalu ada kenaikan tingkat kematian hingga 42%. Nah kita nggak mau nanti begitu Lebaran ini sudah selesai akan terjadi tidak hanya lonjakan kasus, tapi juga lonjakan tingkat kematian. Itu yang kita takutkan. Betul ya, jadi kita harus tetap waspada.